Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lahum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fansuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kita tentu mari bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Saudaraku semua, kita hari ini alhamdulillah mendapatkan izin berdirinya Fakultas Agama Islam dengan nomor 543 tahun 2022 dari Kementerian Agama. Alhamdulillah, Fakultas Agama Islam mulai resmi menerima mahasiswa baru. Adapun visi misi kita dalam Fakultas Agama Islam adalah bagaimana mewujudkan sarjana muslim yang islami, profesional, inovatif, mandiri, dan berkepribadian, yaitu mahasiswa yang akan memiliki daya saing di tingkat lokal pada tahun 2025, lokal, nasional, dan regional. Insya Allah ke depan pada tahun 2030 kita akan memiliki daya saing pada tingkat internasional. Insya Allah FAI UMA ini hadir menjadi FAI yang begitu indah, begitu inovatif, menjadi Fakultas Agama Islam pilihan kita semua. Kami menunggu semua adik-adik, orang tua yang menggelar anaknya. Ayo kita bergabung di Fakultas Agama Islam Universitas Medan Area, kampus sehat bestari, kampus yang dia profesional, mandiri, dan berkepribadian. Insya Allah barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, sahabat TV MUI Medan, alhamdulillah kita kembali ketemu dalam program-program TV MUI Kota Medan yang selalu memberikan edukasi kepada umat, baik tentang hukum Islam maupun tentang hukum-hukum sosial lainnya. Hari ini kita akan bincang-bincang soal haji nih. Ya, soal haji, yakni haji masa lalu dan haji masa kini. Kita hadirkan seorang kiai, ustadz terkenal di Kota Medan yang banyak pengalaman dalam melaksanakan ibadah haji, ya baik pada masa lalu dan masa kini. Hadir bersama kita di studio TV MUI Medan yaitu Kiai Haji Zulfikar Hajar, Wakil Ketua Umum MUI Kota Medan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Seperti usia 17 tahun ya. Artinya semangatnya untuk memberikan ceramah, memberikan dakwah kepada umat terus semangat seperti anak muda usia 17 tahun. Itu Kiai maksudnya. Ya.
Baik, kita akan dengar dulu. Bagaimana Kiai ini jemaah haji udah baru kembali ya ke tanah air. Mungkin jauh berbeda lah perbandingannya bagaimana haji masa lalu dan haji masa kini. Tantangannya juga beda. Mungkin masa lalu tantangan tentang transportasi dan masa kini juga ada tantangannya. Boleh Kiai ceritakan pengalaman Kiai pada saat melaksanakan ibadah haji pertama sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabi ba'da. Alhamdulillah pada malam ini kami bertemu dalam rangka berbincang-bincang Ya. tentang mengenai haji masa dulu dan masa kini. Memang pertanyaan itu ke saya memang agak cocok rasanya. Cocok ya. Pengalaman saya, pengalaman itu guru ya. Iya. Maka itu saya pikir saya dulu berangkat ke Mesir tahun 76. Wah, 76 udah. Maka 78 saya berangkat ke Arab Saudi melaksanakan ibadah haji. Masih muda betul sekali. Sudah berkeluarga masih itu? Belum, Wow, masih Masya muda. Allah. Jadi alhamdulillah ditugaskan di Kedutaan Besar Republik Indonesia Jeddah untuk mengurus haji. Jadi waktu itu airport lama namanya, Matar Qadim. Airport lama. Airport lama itu kecil. Jadi yang berangkat pun jamaah itu tak banyak. Dikumpulkan seluruh jamaah dari Indonesia ini, paling-paling waktu itu yang berangkat cuma 62.000 orang. 62.000 orang. Ya kan? Tak macam sekarang sampai 220.000. Iya. Sedikit sekali. Itulah waktu saya berangkat tahun 78 itu udah tidak ada lagi jamaah haji yang dengan kapal laut. Sudah tidak ada lagi pakai kapal laut. 73 kapal laut gitu. Sudah tidak pakai kapal lagi. Jadi tidak ada lagi. Jadi maka itu airport lama itu kecil. Kecil lah. Kecil. Jadi masih asramanya pun sangat terbatas begitu. Kondisi Mekah pada saat itu, Mekah dan Madinah bagaimana? Belum ada perkembangan. Belum ada pembangunan. Pembangunan itu dimulai pada 84 itu. Tahun 84. Baik Madinah, baik Mekah itu. 84 itu sangat ya agak susah mengenai air itu. Oh, air ya. Air susah betul. susah, Itu kita berada di bukit. Tinggal di beberapa tempat yang situ memang menampung mahasiswa. Termasuk Mukhtar Batubara. Saya tinggal di sana, naik ke atas bukit itu airnya dipikul itu. Oh, dipikul. Pakai pikul ya. Dipikul ya. Itu memang fasilitas dari negara atau memang Enggak, tak ada? waktu itu betul-betul dia dari Batubara. Jadi jamaah mahasiswa yang dari Sumatera Utara umumnya ya ada yang tinggal di Syekh Bandili, di Syekh Batubara, bahkan di Syekh Jamarawa. Jadi beberapa syekh itu sebelah Mandeli juga. Jadi kami situlah kumpul para mahasiswa. Jadi saya ketika itu teringat bagaimana ya beratnya lah dulu ketika itu. Ya berhaji berbeda dengan sekarang. Sangat berbeda. Tantangan yang berat apa kira-kira itu? Ya masalah transportasi. Nah, transportasi itu. Jadi pakai kendaraannya tuh busnya terbuka itu. Warna kuning lagi itu. Iya. Bus yang lama itu. Jadi ketika itu apa boleh buat kami sebagai mahasiswa disuruh naik ke atas. Di atas kap itu kami. Ada yang bus yang terbuka. Iya. Ya, ada bus yang memang di atas disiapkan untuk naik kami di atas itu. Tapi ada kawan yang ketika itu pakai kain ihram menuju ke Arafah, terbang ihramnya. Kainnya terbang ya? Dibanti angin begitu. Karena di atas bus tadi ya? Iya. Jadi ketika itu memang ya banyak kesulitan. Sekarang udah cukup mudah sekarang. Mudah sekarang ya. Nah, jadi sedikit yang tidak. Jadi waktu itu di sekitar Ka'bah itu di situ ada tempat makanan burung. Iya. Tempat makanan burung. Jadi situ kalau ada orang mau ngasih makan burung, taruh di situ. Situ ada batu-batu kerikil. Burung merpati itu Ustaz ya. Nah, cukup banyak. Tapi heran saya, burung merpati itu dari dulu yang saya lihat tak pernah dia melintasi Ka'bah itu. Ka'bah itu ya. Saya perhatikan itu.
lewat tidak pernah melintas. Begitu banyaknya burung begitu ya. banyak itu. Lewat begitu aja begitu. Situlah saya pikir aduh berkahnya Ka'bah itu ya. Kemudian dulu katanya kalau dengar-dengar cerita, kalau saya sih ke sana itu waktu masuk umroh itu udah modern ya. Pasar Seng misalnya, Ustaz, kalau ke tempat belanja-belanja itu ada istilahnya pasar Seng gitu katanya. Iya, ada pasar Seng. Ya, pasar Seng istilahnya Memang kan. betul-betul Seng. Ya, betul Seng. Seng. Tapi ada yang mengartikan saking padatnya. Saking padatnya pasar senggol. Oh, pasar Senggol. Tak mungkin tak bersenggol dengan orang. Saking padat. Saking padatnya. Nah, itu dia. Sekarang sudah Sekarang tak ada lagi. Tidak Ya. ada lagi. Sudah modern semua ya. Udah ya perlebaran Masjidil Haram tuh pasar Seng itu udah dihancuri lah, udah dihancuri gitu. Udah jadi tempat pelataran, tempat jemaah sholat itu. Iya. Kemudian Ustadz, ini kan ada pengalaman rohani nih. Kalau Kiai mohon maaf, berapa kali sudah melaksanakan ibadah haji? Kalau saya hitung dari dulu sampai sekarang ini 43 kali saya. Masya Allah, 43 kali. Kalau umurnya 139. Iya. Jadi setiap tahun kita berangkat. Subhanallah lah, saya pikir adanya kemudahan-kemudahan bagi orang yang ingin melaksanakan ibadah gitu. Jadi kalau boleh tahu Kiai, ada nggak pengalaman rohani kita selama 43 kali melaksanakan ibadah haji itu? Misalnya pada saat kita berada di Hajar Aswad atau di depan Makkah, depan Ka'bah itu, atau pada saat kita di Safa Marwah, kira-kira ada nggak pengalaman yang rohani yang sangat menyentuh kehidupan Kiai? Saya sangat menyentuh dulu gini, saya itu perokok berat. Nah, jadi asal ada yang melarang saya merokok, saya marah itu. Saya marah. Bahkan itu saya diundang untuk melaksanakan Idul Fitri di Medan ini. Di Medan, kan ya. gitu. Lantas habis dijemputnya cepat kali. Kita kan sunat kalau seandainya Idul Fitri itu sebelum pergi melaksanakan ibadah sholat, kita menikmati makan. Makan dulu di rumah. Kan begitu. Iya. Jadi makan saya, habis itu klakson pun bunyi, tanda jemputan. Iya. Tak sempat saya lagi bersiap-siap, merokok saya di dalam mobilnya. Mohon maaf Pak Ustadz, tolong dibuka lah kaca perokok kaca tuh. Nah, dalam mobil tuh diingatkan saya, yang paling tak bagus merokok itu adalah dokter dan ustadz. Dokter mengatakan rokok itu mudarat, ustadz mengatakan rokok itu haram. Diceramahi saya, supir. Sama supir tadi. Iya. Supir itu betulan ya pengetahuan agamanya tinggi gitu. Iya. Saya bilang gini aja Pak, saya ini baru siap makan, itulah nikmat bagi saya. Kalau Bapak sih cerita melarang saya merokok dari itu, saya tinggal aja sini Pak sebenarnya. Ya kan, Bapak bikin saya biar naik becak, saya bilang. Sampai begitu marahnya saya itu. Ya. Jadi ketika itu saya pikir ya pula, kadang-kadang kapan aku berhenti merokok nih? Kalau dari Medan kita berangkat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci, bawaannya itu berapa? tetap saya bawa rokok. Saya bawa lah tuh namanya Jisamsu, Wismilak, gudang garam, galan, ada lagi bentul. Saya bawa itu bermacam-macam itu. Sampai sana saya kasih dengan kawan. Sampai kata kawan, Zulfikar Hajar datang kemari bawa makruh katanya kan. Itu teguran juga itu kan. Iya. Bawa makruh lah katanya kan. Itulah. Jadi ketika kami berumroh dengan istri, mau haji berulang ya, tapi itu umroh. Saya bilang sama istri saya, Mi, tolong aminkan, aku berdoa di belakang makam Ibrahim. Mudah-mudahan doa ini makbul. Doa apa banget ya? Doa berhenti merokok. Alhamdulillah ketika itu. Situ saya merasa kali dekat dengan Allah Ta'ala. Situlah saya merasa, ya Allah, dikabulkan Allah ini doaku ini. Apa doa saya? Ya Allah ya Tuhanku, jadikan aku benci kepada rokok, tapi jangan jadikan aku benci kepada perokok. Benci kepada rokok, tapi jangan benci dengan perokok. Iya perokok. Kalau aku benci pada perokok nanti tak banyak pergaulan. Iya. Nah, kan begitu. Nah, jadi alasan saya, ya Allah, rokok ini pertama mubazir ya Allah. Yang kedua, rokok ini mudarat buat anggota tubuh.
Yang ketiga, tidak ada orang merokok baca bismillah. Ini bagi perokok hati-hati nih ya. Makanya Allah berhentikanlah aku merokok. Itulah rasa yang dekat sekali saya dengan Allah mengadu itu. Sekian lama saya melaksanakan ibadah itu. Waktu itu sampai sekarang berhenti merokok itu. Alhamdulillah. Tapi orang benci merokok, bawa rokok tak masalah sama saya. Berangkat haji satu kamar pada perokok nggak masalah. Jadi pengalaman saya ketika itu, perokok-perokok ini saya membimbing haji dari Sumatera Utara, dari Medan. Yang perokok-perokok laki-laki itu saya kumpulkan dia. Saya kumpulkan, merokoklah mereka dalam kamar itu. Kan begitu. Kalau sudah merasa di dalam itu tidak terasa itu rokok itu mudarat gitu. Tapi kalau orang dari luar masuk ke dalam, baru pening kepala itu. Pada kapok lah kita itu. Jamaah-jamaah itu tadi perokok-perokok itu saya kumpulkan merokoklah kalian, saya bilang di dalam kamar itu. Satu kamar. Ya sampai begini mata tuh kena asap itu kan Pedih. itu. Begitulah. Ustaz Zulfikar memang luar biasa ketika menghajar kami. Tak dilarang kami merokok, cuman cara dia itu disatukan kami perokok-perokok itu katanya. Nah, jadi terasa kali saya pikir saya sebagai terlibat di Komisi Dakwah Masjid Ulama 2 periode, sekarang ini Wakil Ketua Umum Masjid Ulama Medan. Memang saya pikir setelah kami buat peraturan di MUI ini Internal, tidak dibenarkan pengurus MUI itu merokok itu. Itu saya pikir itulah pengalaman spiritual saya. Ya kan? Rasa macam dekat kali saya macam minta mengadu kepada Allah Taala. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih Maha Penyayang. Kabulkan doakan aku ya Allah. Itulah dia. Sangat berharga sekali. Sekian banyak yang aku minta itu terasa sekali bagi saya sampai sekarang. Hanya lepaskan aku dari merokok, itu doanya ya. Benci kepada rokok, tapi jangan benci aku dengan perokok. Kepada perokok. Nah, itu luar biasa. Itu masalah pengalaman. Tapi di rumah saya buat tuh. Di manasik itu saya buat tuh. Merokok mubazir. Merokok mudarat buat anggota tubuh. Tak ada yang merokok baca bismillah. Itu bagi jamaah asal naik ke atas itu teringat dia. Tapi aku siapkan juga. Ya kan yang merokok itu di luar itu. Diasingkan dia, situ tempatnya gitu. Baik, Ustaz, ini kan haji masa lalu ya. Tadi Ustaz sudah cerita bagaimana busnya masih, transportasi masih ala kadarnya. Nah, kita bandingin dengan haji yang saat ini, Ustaz. Bagaimana itu situasinya dibandingkan masa lalu? Allah subhanallah, kalau sekarang ini ya jalan pun Mekah, Madinah luar biasa. Ya jalan yang cukup licin, cantik, indah. Cepatnya nggak tahu. Cukup 6 jam aja. Kalau dulu sampai 8 jam, 9 jam. Nah kan itu, jadi dulu kita betul merasakan dulu padang pasir dulu waktu tahun 78 itu. Padang pasir semua ya. Padang pasir. Sekarang sudah ada pohon-pohonan itu. Apalagi memasuki kota Madinah. Subhanallah, ya memang Madinah itu tanah subur. Nah, dari kejauhan nampak itu Madinah itu. Saya pikir memang Arab Saudi minyak itu pada masa itu tahun 72 sudah mulai nampak minyak itu ya kan itu. Maka tahun 75 menurut cerita itulah puncaknya Arab Saudi itu minyak yang luar biasa itu. Jadi saya pikir makmurlah negara Arab itu. Apa yang tak bisa dia buat duitnya banyak gitu kan. Nah, jadi perubahan hampir setiap tahun ada. Jalan kah, gedung kah dan sebagainya gitu. Dan di sekitar Madinah itu sekarang udah sekitar Makkah itu ya bangunan sudah luar biasa. Nah, sudah. Jadi di sana itu tidak ada yang keberatan orang untuk digusur rumahnya. Rumahnya, tokonya, bahkan kedai-kedainya dan usaha-usaha dia. Orang sana doanya begini pula. Ya Allah Tuhanku, gusurlah rumahku ya Allah. Saya beneran. Berdoa dia minta digusur rumahnya. Kenapa? Untuk perkembangan Makkah tadi ya. Kalau kita sih kan ketakutan rumah kita digusur. Nah, kenapa di sana itu ganti untung dia? Ganti untung ya. Ganti untung. Makanya berdoa dia digusur rumahnya. Dan pemerintah betul-betul mengganti untung dia. Ada itu Ustadz Asmui, Syekh Asmui, abangnya almarhum Haji Azhari Abdul Rauf. Nah itu qari internasional kita. Itulah juri pembaca Al-Quran
yang sangat terkenal, rumahnya sedang Sungai Deli. Itu abang dia namanya Asmui, ya. Nah, jadi di sana itu dulu ingat kalau saya bertamu ke rumahnya di dekat Masjidil Haram itu betul. Nah, kan gitu. Jadi dialah yang bilang kepada saya, sini 2 orang lain Zulfikar dia. Apa dong di sini 2 orang minta supaya digusur rumahnya. Karena ganti untung aja kan. Iya pula kepikir. Kalau Jadi makan, rumah dia dibangunnya di Jeddah, cantik betul. Nah, dari rumahnya papan-papan kayu-kayu dulu. iya, dibangun lebih bagus lagi ya. Iya. Kalau persoalan makan, Ustaz, kan perut lidah Indonesia ini kan sangat bertentangan dengan lidah Arab. Iya. Kalau di sana kan mungkin banyak rempah-rempah atau makan kurma 5 butir sudah kenyang atau makan daging dengan sayur. Jarang dijumpai nasi, daun ubi, ya kan, suruh Iya. tumbuh, pecal segala macam. Ini bagaimana masalah makan orang Indonesia di Makkah dan Madinah ini? Kami yang terasa kali itu Syekh Abdullah Mandiri, dia sengaja menanam daun ubi. Diambilnya bibitnya dari Mendiling. Kan gitu. Kalau ada jemaah haji datang bawa bibit batang ubi. Dia ada kolamnya. Dan ubi itu ditaruh di air itu hidup dia. Iya. Nah, jadi memang sengaja nanti diundangnya kami itu. Ayo menikmati daun ubi tumbuh gitu. Itu Syekh Wahab Mendili itu. Dan banyak orang-orang Mendiling sana yang dicarinya tanah subur, ada sedikit tanah ini ditanaminya. Tanaminya. Ubi itulah. Jadi sangat apa kali. Jadi waktu itu saya pun itu dari Mesir, saya bawa itu apakah namanya batang ubi, Iya. batang seri, pandan, kunyit sebagainya. Saya bawa ke Mesir. Tanam sana. Ya, saya nyewa rumah itu ada halamannya. Memang tanah Mesir itu tanah yang paling subur di dunia. Itu lumpurnya itu paling subur di dunia. Itu kalau mau mangga di sana, mangga Soekarno, lebih manis daripada mangga yang dari asli di sini. Bitik itu semangka. Itu dari Thailand. Kalau ditanam di sana lebih manis. Kenapa? Lumpur Sungai Nil itu. Jadi saya beli itu ke apa namanya itu tanah pupuk itu dekat Sungai Nil itu. Saya tanam itu mantap. Jadi siapa aja kawan-kawan yang datang ke rumah saya tuh minta seri ambil. Kalau mau buat kacang hijau, ya kan? Iya. Ambil aja pandan buat saya. Mau buat kari, ambil aja seri buat saya. Dan sebagainya. Begitulah kami itu. Teringat saya itu. Di mana? Kenapa? Karena yang namanya Mekah itu, ya itu pusat pertemuan umat Islam sedunia. Jadi waktu mana jamaah-jamaah dari berbagai negara itu membawa macam-macam, apakah yang tadi apa yang ada di negaranya bawa ke Mekah ya? Dari Afrika benar. Afrika nanam di situ. Iya. Ada di Afrika tuh namanya goro itu jengkol, ya kan? Itu luar biasa. Jengkol itu macam jengkol kita sini, tapi tak sama rasanya. Tak sama rasanya. Itu sebiji kita makan jengkol tuh, kekuatan itu luar biasa, kuat kita. Mata tuh terang gitu. Saya ikut mengalaminya itu. Itu dari Afrika. Memang mahal. 1 biji jengkol itu sekitar 6 rial. 6 rial ya? 5 rial. Kalau dirupiahkan? Nah, kalau dirupiahkan sekitar 30.000 gitu. 30.000 satu buah. 1 biji aja. Satu biji. Laku Ya, gitu. itu masalah makan ya. Selain itu kan Kiai ini kan aktif pembimbing umroh ya, pembimbing umroh. Punya apa namanya untuk umroh gitu kan. Iya, iya. Ada nggak pengalaman jemaah yang Ustadz bimbing, dia orang tak mampu bisa melaksanakan ibadah umrohnya, kemudian di sana dia ada kehidupan yang mungkin menurut Kiai itu patutlah, memang itu keajaiban atau memang dari petunjuk dari Allah gitu. Iya. Satu ibadah yang cukup banyak pengorbanannya adalah ibadah haji. Kalau umpamanya puasa yang dikorbankan yang waktu, ya kan, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau sholat, waktu dan tenaga. Kalau zakat itu dikorbankan harta. Tapi kalau haji ini waktu dikorbankan, 42 hari, gitu ya. Tenaga dikorbankan, ada tawaf, ada sa'i, ada pergi ke Arafah, ke Muzdalifah, ke Mina, menunaikan jumrah.
tenaga itu. Tenaga. Ya kan? Ada uang. Itu uang dari ya, luar biasa tuh. Itu 36 juta. Kalau dibeli kerupuk jagung berapa banyak itu? Iya. Kalau dibelikan ke bakso, Iya. bisa berenang itu. Satu Tapi kampung. mereka tak pernah merasa rugi, nggak ada. Bahkan siap untuk mengorbankan hartanya. Kalau untuk haji nih, Iya. nggak ada. Bahkan korban lagi perasaan. Ada yang berangkat suami aja, istri enggak. Ada yang berangkat istri suami enggak. Ada yang berangkat dua-dua, teringat dengan anak. Itu pengorbanan haji tadi. Kenapa kok bapak nggak ikut? Cuman ini yang ada duit, kalau dulu kata istrinya, ya kan? Nah, bapak dulu saya nanti aja ada niat dengan keluarga sebelah saya. Saya tengok begitu. Ada yang mau anaknya dulu ya bisa kecil bawa anak, sekarang tak boleh lagi bawa anak kan. Nah, jadi itulah pengalaman. Jadi ada ibu-ibu yang menyimpan uangnya itu di bawah tilam, di dalam tilam. Di dalam tilam. Dalam tilam. Itu kan dikumpul-kumpulkannya sampai ada uang yang dulu katanya uang 1.000 jadi seperak. Iya. Itu pernah 1.000 perak. Tak laku lagi uang itu. Begitu kumpul uang itu. Nah, jadi yang berangkat haji ini macam-macam saya tengok. Yang saya ikuti ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin. Ada yang berangkat haji itu diberangkatkan orang dia. Iya. Ada waktu masa wali kota kita Abdillah. Itu ada Bilal Mayit. Iya. Nah, Bilal Mayit itu menangis di sana, tersungkur-sungkur dia menangis. Siapa yang berangkatkan bapak? Itu wali kota kita ketika. Subhanallah. Yang penggali kubur pun berangkat haji. Gitu. Saya pikir itulah karena macam-macam. Kita nggak tahu ya rezeki haji ini terkadang dari anaknya. Ada anaknya tak pernah mengirim uang sama dia, sama mamanya, tak pernah beri kabar. Tapi begitu tersentuh pengajian di satu tempat, datang duit itu sekali datang menawarkan untuk haji. Itu ketemu saya di Mekah itu, orang Padang, namanya Mak Niar. Ya dari mana pula dia dapat duit berangkat haji? Saya tahu keadaan dia. Katanya si Niar ngirim uang sama saya katanya untuk haji. Nah itulah didoakannya lah. Akhirnya yang memberikan tadi itu anak tadi berangkat juga haji akhirnya. Saya pikir banyaklah pengalaman itu. Jadi saya membimbing haji itu terkadang ya ada yang berangkat haji dia dibiasakannya macam di sini juga kan gitu. Tidak bisa mengadakan adaptasi. Kita tuh kalau di sana tuh siaplah untuk mengadakan adaptasi dengan udara, dengan situasi adat. Ya, betul ya. Nah, ada kadang-kadang jamaah tuh dia nggak bisa tidur kalau mati lampu, mesti hidup lampu. Itu lama-lama ya. Padahal tidurnya rame-rame kan. Ada yang maunya hidupnya mati lampu. Mati lampu, yang satu harus terang. Itu dia. Ada yang mau pakai AC, ada yang enggak. Iya. Baik, Kiai, ini masih panjang lagi mungkin kisah-kisah yang dialami oleh Kiai Zulfikar Hajar ini, tapi mohon maaf Kiai ini karena waktu kita dibatasin 30 menit dan sebagai penutup Kiai, kira-kira ajakan himbauan kepada umat untuk gairah melaksanakan ibadah haji maupun umroh ini. Silakan Kiai. Ya, terima kasih kepada umat Islam selagi ada umur, ada rezeki, sehat badan, segeralah untuk pergi haji. Karena haji ini adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyuruh kita untuk berhaji, tidak akan merugi orang yang berangkat haji itu. Apapun yang dikorbankannya begitu. Walillahi ala nas hajjul bait man istata'a sabila. Allah mewajibkan haji itu bagi yang berkemampuan untuk pergi ke sana. Jadi kalau sudah mampu berangkatlah. Jangan tunggu-tunggu nanti. Kita umur nggak tahu gitu. Yakinlah ada ketika itu kapok saya berangkat haji. Kenapa? Beratnya, susahnya. Aduh nggak sanggup saya gini. 5 tahun lagi daftar haji. Kenapa kok daftar? Dan dulu bilang kapok. Ustadz ini lain, rindu kita sama Ka'bah ini lain. Rindu kita kepada Rasul itu lain Ustadz. Coba bayangkan, tadi bilang kapok. Tiba-tiba berangkat lagi dia. Iya, ya udah. Cuma bus yang begitu muatannya dipaksa mau ke Arafah tuh, bawa ember lah,
bawa tikar, bawa macam-macam, gitu ya. Tapi aman aja, ikhlas saja mereka di sana. Masya Allah. Baik para pemirsa TV MUI Medan, sudah banyak pengalaman yang kita dengar dari Ustadz, dari Kiai Haji Zulfikar Hajar. Ya, kira-kira mana yang baik bisa kita tiru, ya. Dan ini ada motivasi bagi kita yang belum berangkat haji, niatkanlah untuk beribadah haji. Kalau ada biaya, ada kesempatan, jangan sia-siakan gitu Kiai ya. Langsung kita melaksanakan ibadah, karena ibadah haji adalah perintah dari Allah dan itu rindu kita kepada Ka'bah, dan di sana juga ada makam Rasulullah SAW. Insya Allah pemirsa TV MUI Medan yang mendengarkan siaran ini, kita mendapatkan ridho, ya, mendapatkan panggilan dari Allah untuk datang ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Insya Allah kita selalu diberikan kemudahan dan kelapangan dan kesehatan bagi kita semua. Terima kasih sahabat MUI, sahabat TV MUI Kota Medan. Sampai di sini pertemuan kita, insya Allah ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafannya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.